warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. TKW Taiwan ini hampir saja kehilangan uang sekitar 270.000 NT atau sekitar 130 juta rupiah. Untung saja diselamatkan oleh polisi Taiwan. Berikut kronologinya. Diliput dari suarabm.com, seorang tenaga kerja wanita Indonesia di Taiwan berusia 33 tahun yang bekerja di Ruifang, New Taipei hampir saja tertipu pacar online-nya, yaitu yang akan memerasnya dengan meminta sejumlah uang. Ternyata TKW ini kesepian dan mencari pasangan di medsos dan akhirnya terjerumus dalam UUD atau cinta ujung-ujungnya duit. Ia mengaku kenal dengan pria yang akan dikirimi uang tersebut melalui aplikasi kencan online. Ya, akhirnya wanita ini mengaku mendapat kiriman dari pacarnya sebuah hadiah istimewa yang akan dikirimkan ke alamatnya. Sayangnya ia harus membayar sejumlah uang jaminan untuk menerima paket tersebut. Uang jaminan akan disetorkan ke pacarnya. Dilansir dari Suara BMI dari UDN, petugas bank yang melihat indikasi tidak normal karena jumlah transfer begitu banyak, di mana TKW itu akan mentransfer sekitar 270.000 NT atau sekitar 135 juta rupiah. Langsung menghubungi petugas kepolisian Ruifang untuk menyadarkan TKW tersebut. Dan akhirnya TKW tersebut sadar di tangan polisi Taiwan dan mengurungkan pengiriman uang tersebut. TKW tersebut mengaku mengenal pria gendaannya melalui aplikasi WeChat beberapa bulan yang lalu. Karena menggunakan foto profil ganteng dan terlihat baik, Mbak TKW itu mulai terkesima dengan rayuan sang pria. Gendaannya itu mengaku juga orang Indonesia dan bekerja di sebuah media. Hingga karena sudah mabuk cinta, gendaannya itu bilang akan mengirimkan paket internasional ke Mbak TKW itu yang berisi barang-barang berharga seperti uang tunai dan perhiasan. Menurut penuturan gendaannya, paket itu bernilai lebih dari 270.000 NT dan tidak akan ditahan di bandara jika memberikan uang jaminan. Untuk meyakinkan Mbak TKW ini, pelaku juga mengirimkan email berbahasa Inggris lengkap dengan isi pemberitahuan dan proses pengumpulan surat yang membuat Mbak TKW ini percaya begitu saja. Karena percaya, Mbak TKW ini ke bank pada tanggal 6 Agustus kemarin, yaitu sekitar pukul 10 pagi, yaitu berniat mengirimkan uangnya untuk menebus paketan. Untungnya, cabang polisi Ruifang baru saja pergi ke bank beberapa hari yang lalu untuk mempublikasikan dan menjelaskan secara rinci berbagai aspek penipuan dan meminta staf bank untuk bekerja sama jika ada pengiriman uang lintas batas. Kejadian ini mirip dengan kasus-kasus penipuan yang disosialisasikan oleh polisi ke petugas bank. Jadi mereka langsung memberitahukan ke kantor polisi Ruifang terdekat. Petugas kepolisian Yang dan Huang dari kantor polisi Ruifang segera membantu. Dengan penjelasan polisi yang sabar, pekerja migran perempuan terkejut mendengarnya. Polisi mengatakan pacar dan fotonya adalah seorang penipu, dan polisi meminta untuk segera memblokir nomor dan medsosnya. Dan polisi juga berpesan untuk menjaga uangnya karena pergi bekerja di Taiwan itu tidak mudah, jauh dan setiap hari harus bekerja berat. Akhirnya dia nurut sama polisi dan sadar kalau dirinya akan ditipu. Selamatlah dia dan uangnya dan kembali bekerja di rumah majikannya. Nah, jadi awal mulanya di sini saya tidak menyebut nama ya, hanya inisial saja. Mbaknya ini, oke. Nah, jadi ceritanya Mbak M ini adalah seorang TKW Indonesia yang berumur 33 tahun.
Nah, beliau ini juga bekerja di Taiwan sudah cukup lama ya, karena uangnya bisa terkumpul segitu banyak. Nah, awalnya beliau ini berkenalan dengan salah seorang lelaki, yaitu lewat aplikasi kencan online, guys. Nah, menurut penuturan beliau, jadi orangnya itu cukup baik dan mereka juga sudah menjalin hubungan sekitar 1 tahun lamanya, guys. Nah, rencananya si cowoknya ini akan memberikan hadiah, yaitu berupa uang dan berlian yang akan dikirim ke Indonesia. Dan harga barangnya itu cukup mahal, yaitu sekitar 130 juta, guys, atau 270.000 NT. Nah, akhirnya si mbaknya langsung bergegas ke bank untuk mengirim uangnya, yaitu tepatnya pada tanggal 6 kemarin, guys. Nah, karena petugas banknya ini merasa ada sedikit kecurigaan gitu ya, karena sekali kirim dengan nominal yang segitu banyak, akhirnya petugas bank langsung menghubungi pihak kepolisian. Nah, tidak menunggu lama, akhirnya pihak kepolisian langsung datang ke TKP dan menanyakan ke mbaknya bahwa uang segitu banyak itu akan dikirim kemana begitu, guys. Nah, akhirnya mbaknya langsung menceritakan semuanya dan pihak kepolisian sudah mengira bahwa lelaki tersebut adalah penipu begitu, guys. Nah, akhirnya setelah dengan sabar Pak Polisi memberikan nasihat gitu dan informasi-informasi terkait kasus-kasus seperti ini, akhirnya mbaknya baru sadar gitu bahwa ternyata memang cowok yang meminta uang itu adalah penipu. Nah, alhamdulillah uang 130 juta terselamatkan berkat bantuan dari polisi, guys. Akhirnya mbaknya langsung bergegas pulang ke rumah majikannya. Nah, sebetulnya sebelum ini juga ada beberapa kasus yang sama, diantaranya tertipu 40 juta oleh TNI abal-abal. TKW Hongkong asal Lampung ini malah nyasar di Madiun. Janji dinikahi, ternyata alamat palsu yang diberikan. Nah, ini kejadian belum lama ya, guys, baru beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 bulan Juli 2021. Kasus yang kedua adalah TKW Taiwan ini tertipu pacar polisi dunia mayanya, yaitu senilai 22 juta lebih, yang menggunakan foto Bribtu Ferry Nurdiansah. Nah, ini kasus lebih parah lagi, guys. Jadi si penipu ini menggunakan foto seorang Bribtu atau polisi, guys, untuk mengelabui atau untuk menipu TKW. Dan tidak main-main, jadi TKW Taiwan ini sudah tertipu sekitar 22 juta rupiah baru menyadarinya. Kasus yang ketiga adalah TKW Taiwan tertipu hingga 30 juta rupiah sama yang dandanannya berkedok seragam tentara. Narapidana anehnya di penjara kok bisa begini banget. Nah, kasus yang ketiga ini lebih parah lagi, guys. Jadi ini sebetulnya itu narapidana tapi menggunakan foto profil tentara, guys. Dan mbaknya ini sudah tertipu sekitar 30 juta rupiah dan baru menyadarinya. Nah, sebetulnya kasus-kasus seperti ini itu sudah sering terjadi ya, entah karena kurangnya informasi atau memang sudah dimabuk cinta, guys. Jadi banyak sekali penipuan-penipuan seperti ini ya, sudah keluar duit sampai puluhan juta baru menyadarinya kalau mereka-mereka itu ditipu, guys. Ya, semoga saja tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi ya, karena kita mencari uang di sini tuh susah ya, guys. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, guys, agar lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan sosial media. Berhati-hatilah jika mengenal seseorang lewat sosial media, jangan mudah dirayu dan jangan mudah percaya. Karena memang kebanyakan mereka itu menggunakan jurus-jurus maut ya, dengan rayuan-rayuan gombal, sehingga banyak wanita yang merasa tersanjung gitu kan. Kalau sudah jatuh cinta ya udah semua juga pasti diberikan, biasanya sih seperti itu. Nah, sekiranya itu tadi ya berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Saya doakan buat teman-teman di luar sana, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, dilancarkan dalam mengais rezeki dan diberikan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.